Ekspresi sedikit gelisah muncul di wajah Kaiden, dan Nico tidak lagi mengatakan apapun setelah itu. Dia berdiri sebentar dan pergi ketika dia melihat langit sudah gelap. Bagaimanapun Gary sendirian di rumah. Kalian bisa tinggal di sini dan menjaganya. Hubungi saya jika terjadi sesuatu. Pak Nico. Kaiden menghentikan Nico ketika dia melihat Nico hendak pergi. Apakah ada yang ingin kamu katakan lagi? Nico menoleh untuk menatap Kaiden dengan tatapan kosong. Apakah Anda tidak akan tetap di sini? Jenna masih tidak sadarkan diri, kata Kaiden sambil melirik wanita di tempat tidur. Nico tidak menyadari tindakan halus Kaiden. Dia hanya menganggap pertanyaan Kaiden sedikit aneh. Dia hanya demam. Menurut saya, dia tidak membutuhkan saya ada di sini, bukan? Kaiden tidak bisa berkata-kata lagi setelah itu. Memang benar, Jenna dan Pak Nico tidak mempunyai hubungan keluarga satu sama lain. Nico sudah menunjukkan kebaikannya dengan dia datang ke rumah sakit. Saya tidak punya alasan untuk menahannya di sini. Pada akhirnya dia hanya bisa melihat Nico berjalan keluar. Jenna membuka matanya beberapa saat setelah Nico pergi. Jenna tidak tidur sebelumnya, dia hanya berpura-pura tidak sadarkan diri. Jenna berpikir bahwa Nico akan lebih mengasihaninya jika dia melakukan hal itu. Namun Jenna tidak menyangka Nico akan pergi begitu saja. Jenna memperhatikan bahwa Kaiden sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Jadi dia menggunakan rasa laparnya sebagai alasan untuk menyuruh Sheila keluar kamar. Ketika hanya ada mereka berdua, Jenna berbicara. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Jenna sambil menyandarkan tubuhnya di kepala tempat tidur. Jenna terlihat sangat kecewa. Apakah semua yang kamu lakukan ini sepadan, Jenna? Tanya Kaiden dengan cemberut. Kamu tidak perlu mempedulikan apakah itu sepadan atau tidak. Saya tidak butuh pendapatmu akan hal ini. Jenna menatap Kaiden dengan tatapan memperingatkannya. Yang ingin dia ketahui saat itu hanyalah alasan mengapa Nico bersikap dingin padanya. Sayangnya Jenna tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dari sudut pandang Nico, dia berpikir bahwa Jenna mampu menangani demam atau flu-nya sendiri jika Tiara bisa melakukannya sendiri di luar negeri. Terlebih lagi karena dia tidak bisa menemani Tiara. Nico berpikir Jenna tidak berhak mengharapkan dia untuk tetap berada di sisinya. Setelah sampai di rumah, Nico makan malam dengan Gary sebelum dia meluangkan waktu untuk merevisi PR Gary. Setelah mereka selesai mengerjakan PR, Gary memegang lengan Nico sambil merengek. Papa, Cahaya merindukan Nona Tiara. Kenapa kita tidak menelponnya saja? Tentu saja Nico tidak punya alasan untuk menolak permintaannya karena dirinya juga merindukan Tiara. Di belahan dunia lain, Tiara baru saja bangun dan selesai mandi. Tiara merasa senang ketika menerima telepon dari Nico karena hari masih pagi dan dia punya waktu luang sebelum pergi ke orkestra. Cahaya sudah mempelajari lembaran musik yang Anda buat untuk Cahaya, Nona Tiara. Cahaya akan memainkannya untuk Anda sekarang. Gary mengangkat biolanya dan mulai memainkannya seperti sedang berada di atas panggung. Tiara mendengarkan permainan musik Gary dengan penuh perhatian. Dan bahkan Tiara tidak bisa menunjukkan satupun kekurangan dalam permainan musik Gary. Di sisi lain, Nico merasa tenang dan nyaman saat mendengar suara lembut Tiara dari panggilan telepon.
Ada tatapan lembut dan penuh kasih di matanya saat dia menatap Tiara sedang mengajari Gary beberapa tips memainkan biola. Kemudian ketika sudah waktunya Tiara harus berangkat ke orkestra, mereka mengakhiri panggilan telepon dengan enggan. Setelah Gary meletakkan ponselnya, dia meletakkan dagunya di telapak tangan sambil berkata dengan nada muram, "Saya berharap waktu bisa berlalu lebih cepat. Dengan begitu, saya bisa bertemu Nona Tiara lebih cepat." Nico terkekeh sambil menepuk-nepuk kepala bagian belakang Gary. "Baiklah, sudah waktunya tidur," ucapnya dengan suara lembut. Gary mengangguk dan mengikuti papanya untuk menggosok giginya. Keesokan harinya, Nico sarapan bersama Gary sebelum dia bersiap berangkat ke kantor. Namun sebelum ke kantor, dia mengunjungi rumah sakit terlebih dahulu. Jenna sudah bangun ketika dia sampai. Ekspresi muram di wajahnya berubah menjadi seringai lebar saat melihat pria tampan itu melangkah masuk ke ruangannya. "Kamu di sini, Nico?" Nico mengangguk dengan tenang. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Nico menunjukkan sopan santunnya. "Saya baik-baik saja. Demamnya sudah turun," jawab Jenna. Seringai muncul di wajahnya seterang matahari ketika dia mendengar Nico perhatian padanya. "Apakah itu artinya Nico benar-benar peduli pada saya? Jika tidak, mengapa dia bangun pagi-pagi hanya untuk menemui saya?" Nico tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Jenna. Namun dia tahu bahwa Jenna terlihat jauh lebih baik dan lebih bersemangat daripada hari sebelumnya. Jadi Nico hanya mengangguk dan memberikan beberapa perintah. "Karena kamu sudah merasa lebih baik, mulai sekarang kamu harus benar-benar fokus pada proses pemulihan. Berhentilah memikirkan hal-hal tidak penting lainnya dan bepergian." Senyum cerah di wajah Jenna sedikit merebut setelah dia mendengar perkataan Nico. Karena dia tahu bahwa Nico tidak menyukai tindakannya baru-baru ini. Meskipun begitu, Jenna mengangguk patuh sambil berjanji padanya. "Jangan khawatir, saya akan berhenti bepergian." Nico sangat sibuk beberapa hari berikutnya. Dia harus menangani semua pekerjaannya lebih awal karena dia ingin memiliki lebih banyak waktu luang di akhir bulan. Di sisi lain, Tiara semakin sibuk karena tanggal pertunjukannya semakin dekat. Tim orkestranya berencana melakukan perjalanan ke Lembana sebelum hari pertunjukan dimulai. Kali ini mereka tampil selama 2 malam. Grup 1 akan tampil pada malam pertama, sedangkan grup 2 akan tampil pada malam berikutnya. Tentu saja orang-orang di orkestra sangat menghargai pertunjukan ini. Mereka yang berasal dari 2 grup secara khusus lebih menekankan penampilannya karena ini merupakan pertama kalinya mereka tampil sebagai grup di depan penonton. Malam itu akan menentukan apakah grup 2 berhasil membangun reputasinya atau tidak. Meskipun Hathaway telah mengatakan kepada para anggota untuk bersikap santai, banyak yang merasa tegang dan gugup karena mereka berlatih lebih keras sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Hathaway akhirnya memutuskan tanggal untuk pergi ke Lembana. Tiara menelpon Nico sebelum dia pergi. "Saya mungkin akan sibuk ketika saya sampai di sana. Kita harus beradaptasi di sana dan kita akan banyak berlatih. Jadi saya mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk menelponmu," kata Tiara padanya. "Baiklah, tidak apa-apa. Kita akan segera bertemu." Nico tidak keberatan karena dia akan menyelesaikan semua pekerjaannya. Namun hatinya terasa sakit saat menatap wajah kurus Tiara. "Saya tahu bahwa berlatih itu penting, namun kamu tidak boleh memaksakan diri terlalu keras. Kamu perlu sedikit rileks
Jangan membuat saya mengkhawatirkanmu, kata Niko prihatin. Tiara merasakan sensasi manis dan gembira di hatinya setelah mendengar peringatan lembut dari Niko. Tiara menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri dan Gary sebelum mengakhiri panggilan telepon. Beberapa hari berikutnya, Tiara fokus berlatih bersama orkestra. Tiara sangat sibuk sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk mandi. Meskipun begitu, mereka semakin dekat dengan hari pertunjukan. Pada suatu hari, Niko hendak pulang kerja ketika dia menerima telepon dari mantan atasannya. "Hei Niko, saya akan berada di Pandoresia selama beberapa hari. Mengapa kita tidak bertemu malam ini? Kita sudah lama tidak bertemu satu sama lain sejak kamu keluar dari militer. Ajaklah Jenna. Saya ingin tahu seberapa baik proses penyembuhannya." Niko sedikit bingung, namun dia menerima saran itu. "Tentu, saya akan memesan restoran yang bagus untuk menyambutmu malam ini," jawab Niko. Malam itu mereka semua bertemu di ruangan pribadi di klub malam pribadi kelas atas. Jenna dan Niko duduk tepat di depan Sofyan di meja makan. Sofyan berusia 50 tahun dan nama lengkapnya adalah Sofyan Dharma. Dia mengenakan pakaian kasual. Bentuk tubuhnya yang besar membuatnya tampak seperti seseorang yang memiliki kekuatan. Ada rasa terima kasih dan senang saat Sofyan menatap Niko. Niko tampak seperti orang yang kompeten dan berpengaruh sekarang, pikir Sofyan. "Saya pikir sayang sekali harus melepaskanmu saat pertama kali keluar dari pasukan tentara. Namun sepertinya selama ini saya terlalu berpikiran tertutup. Seseorang yang luar biasa sepertimu akan tetap menjadi orang yang luar biasa dimanapun kamu berada." Niko tersenyum melengkungkan bibirnya. "Kamu melebih-lebihkan kemampuan saya," ucap Niko dengan serendah hati. Jenna sesekali ikut bergabung dalam percakapan mereka dan suasana di ruangan itu menyenangkan. Setelah itu Sofyan mulai menanyakan kondisi Jenna. "Saya mendengar bahwa lukamu memburuk beberapa hari yang lalu dan kamu dirawat di rumah sakit lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang?" "Saya baik-baik saja. Dokter menyuruh saya berbaring di tempat tidur dan tidak banyak bergerak." Jenna tersenyum. "Seharusnya kamu benar-benar lebih banyak beristirahat jika dokter telah menyuruhmu," jawabnya sambil mengangguk. Kemudian dia menoleh ke arah Niko sebelum memujinya. "Saya sangat bersyukur kamu ada di sini merawat Jenna. Jika tidak, aku akan kesulitan menemukan orang lain yang mau merawatnya." Sofyan menyatakan rasa terima kasihnya. "Itu sudah menjadi tugas saya," jawab Niko. Niko meresponnya dengan sikap acuh tak acuh, sepertinya dia tidak ingin membicarakan topik pembicaraan tersebut. Niko mengubah topik pembicaraan. "Apakah kamu punya tugas besar kali ini? Jarang sekali melihatmu mengambil alih tugas secara pribadi." Sofyan tidak mau menyembunyikan apapun karena Niko pernah menjadi anggota paling menjanjikan di timnya. "Saya datang ke sini untuk melindungi seorang saksi. Orang ini sangat penting, jadi saya harus datang sendiri ke sini." Niko mengangguk namun tidak bertanya lagi. Beberapa saat kemudian pelayan mulai menyajikan hidangan mereka dan mereka bertiga mengobrol sambil makan. Di meja Jenna menatap Niko yang masih sangat dingin padanya. Jenna menggetakkan gigi sebelum bertanya pada Sofyan. "Sofyan, sebelumnya saya mengatakan bahwa saya ingin kembali ke tim. Bagaimana menurutmu?" Sofyan mengerutkan kening dan menjawab dengan sungguh-sungguh. "Lukamu belum sembuh total.
dan lukamu sangat parah. Saya ingin kamu tetap fokus pada proses pemulihan, karena saya tidak ingin kamu mengalami komplikasi di kemudian hari. Jika saya terus beristirahat, saya mungkin akan mencapai batas liburan yang boleh saya ambil dalam setahun. Selain itu, saya harus terus menyusahkan Niko. Kenapa saya tidak kembali ke asrama untuk memulihkan diri dulu? Tidak harus segera kembali menjadi tentara. Jenna sengaja menunjukkan ekspresi canggung. Sofyan sedikit menyipitkan mata dan menatap Niko. Namun Niko duduk diam tanpa menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Sofyan memikirkan situasinya sejenak. Kalau kamu sedang berlibur, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, bukan? Saya sudah menyetujui cutimu, jadi kamu bisa istirahat sampai lukamu sembuh. Menurut saya, bukan ide yang baik untuk kembali ke asrama dulu. Identitasmu sebelumnya terungkap, dan masalah lainnya belum terselesaikan. Jadi kami mungkin memerlukan lebih banyak waktu. Setelah Sofyan mengatakannya, dia menoleh untuk melihat ke arah Niko. Maafkan saya, harus merepotkanmu lagi dengan Jenna untuk sementara waktu, Niko. Saya baru bisa membawanya kembali setelah saya selesai menangani masalah ini, kata Sofyan tegas. Tidak apa-apa, kata Niko. Dia menatap Jenna dengan tatapan dingin. Tatapan matanya mengancam, suram, dan sedikit menakutkan. Apa yang dikatakan Jenna barusan seolah-olah dia sangat ingin kembali ke tim, namun sebenarnya dia sedang mengisyaratkan Sofyan. Jenna berusaha membuat dirinya terdengar seolah-olah Niko tidak terlalu menyambutnya. Ekspresi Niko sedikit menjadi muram. Jika bukan karena Sofyan, dia sama sekali tidak mau memperhatikan Jenna. Saya tidak menganggapnya merepotkan. Selama dia beristirahat, maka lukanya akan bisa pulih lebih cepat, ucap Niko. Sofyan paham, dia langsung mengerti arti di balik perkataan Niko. Tentu saja apapun yang Jenna lakukan selama masa penyembuhannya membuat Niko tidak senang. Bagaimanapun juga, Sofyan mengenal muridnya dengan baik. Selama seseorang tidak menentang prinsip Niko, dia tidak akan peduli dengan hal lain. Jadi dengan tatapan dan nada peringatan, dia menatap Jenna. Jaga baik-baik lukamu dan jangan membuat masalah pada Niko. Jika tidak, kamu tidak akan punya tempat lain lagi. Baiklah, saya mengerti. Jenna mengangguk setuju, tapi jauh di lubuk hatinya, dia menyesali tindakannya. Jenna sangat tahu bahwa dia baru saja melakukan kesalahan, terutama cara Niko menatap saya barusan. Sekarang, dia pasti membenci saya. Untuk beberapa saat Jenna merasa sangat tidak nyaman. Tentu saja ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Namun seberapapun dia menyesalinya, acara makannya harus tetap dilanjutkan. Untungnya Sofyan berhasil menengahi situasi dan suasana menjadi cukup harmonis. Setelah makan malam, mereka bertiga keluar dari restoran. Di mana kamu akan tinggal, Sofyan? Saya akan mengantarmu dulu. Belum, saya sibuk dengan beberapa urusan sejak dari saya turun dari pesawat. Saya belum mendapatkan tempat tinggal. Mengapa kamu tidak merekomendasikan kepada saya hotel yang terpencil yang memiliki keamanan tinggi? Saya akan tinggal di sana 1 malam, kata Sofyan. Hotel berbahaya untukmu. Tidak peduli seberapa bagusnya hotel itu. Saya punya sebuah kondominium di sini. Tinggallah di sana. Setelah Niko selesai berbicara, dia menjelaskan secara singkat situasi di kondominiumnya. Kondominium tersebut baik dari segi lokasi maupun keamanan sangat sesuai untuk Sofyan. Pada akhirnya Sofyan tidak menolak tawaran Niko. Dia mengikuti Niko ke apartemen. Sepertinya
bukan hanya Jena satu-satunya yang merepotkanmu. Saya juga merepotkanmu, Niko, kata Sofyan dengan malu. Tidak perlu khawatir. Mereka sedang dalam perjalanan menuju kondominium ketika Sofyan mengucapkan terima kasih pada Niko. Niko tampaknya tidak terlalu peduli karena hal tersebut mudah dilakukan. Oke kakak semuanya, untuk hari ini sekian dulu. Kita lanjut lagi di hari Senin ya. Terima kasih buat kakak semuanya yang telah mensupport saya. Dan terima kasih juga buat kakak-kakak yang baru bergabung di channel saya atas supportnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.